Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Lis Novianti. Kali ini saya mendapatkan tugas individu, yaitu membuat learning journal pada materi agenda 3, yaitu pelayanan publik. Nah, selain membuat learning journal, juga membuatkan contoh infografik alur pelayanan dalam bentuk PNG. Lalu mempresentasikannya video berikut dan diupload ke YouTube. Oke, lanjut. Kita akan mempelajari agenda 3 pelayanan publik. Berikut learning journalnya. Adapun materi pelayanan publik ini untuk membekali peserta dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui pembelajaran konsep pelayanan publik, prinsip pelayanan publik, pola pikir PNS sebagai pelayan publik, dan praktek etika pelayanan publik. Adapun tujuan pembelajaran di mana hasil belajarnya yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini kita mampu menerapkan pelayanan publik yang berkualitas pada unit pelayanan tempat kita bekerja. Dan indikator hasil belajarnya dapat dilihat dari jika kita dapat menjelaskan konsep pelayanan publik, menjelaskan prinsip-prinsip pelayanan publik, menjelaskan pola pikir ASN sebagai pelayan publik, dan mempraktikkan etiket pelayanan publik. Adapun konsep-konsep pelayanan publik sebagai kalian lihat sebagai berikut. Dari LAN tahun 1998, dari Lovelock 1991, Departemen Dalam Negeri tahun 2004, David McAfee tahun 98. Oke, lanjut di definisi pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yaitu kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang ataupun jasa yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun dasar hukumnya, ada beberapa dasar hukum, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, PP Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014. Nah, sekarang siklus pelayanan publik. Pertama dari pelanggan datang, kemudian diberikan pelayanan atau service delivery system, kemudian terpenuhinya kebutuhan pelanggan yang menghasilkan outputnya barang ataupun jasa, lalu menghasilkan kepuasan pelanggan. Unsur-unsur pelayanan publik yaitu adanya institusi penyelenggara, adanya penerima layanan, sehingga menghasilkan kepuasan pelanggan. Ini yang paling penting. Kita harus bisa memberikan kepuasan pelanggan. Oke. Jenis barang dan jasa. Ada barang atau publik, ada barang jasa privat, ada barang jasa semi publik, ada barang jasa semi privat. Contoh beberapa contohnya, kita lanjut ke perbedaan pelayanan barang publik dan privat. Nah, bisa kalian lihat dan kalian baca. Dapat dibedakan berdasarkan sifat, resiko kegagalan, akses warga, keterkaitan, dasar penyelenggaraan, lembaga penyelenggara, dan sumber biaya. Ini ada beberapa perbedaannya. Bisa kalian lihat ya. Oke, kita lanjut. Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu berkeadilan, akuntabel, aksesibel, efektif dan efisien, mudah dan murah, tidak diskriminatif, responsif, transparan, partisipatif. Adapun fundamental pelayanan publik yaitu pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa. Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Berikut pola pikir ASN.
ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip apa saja ya? Yang pertama, nilai dasar. Kedua, kode etik dan kode perilaku. Yang ketiga, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab. Yang keempat, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, kualifikasi akademik. Yang keenam, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Yang ketujuh, profesionalitas jabatan. Oke. Biayanya mahal. Prosedurnya sulit atau berbelit-belit. Pemberi layanan tidak ramah, diskriminatif, tidak ada kepastian kualitas dan waktu penyelesaian layanan, tidak transparan, tidak responsif, ditandai adanya praktek KKN. Itu adalah masalah klasik pelayanan publik di Indonesia. Bagaimanakah gambaran pelayanan guru di Indonesia dapat kita hilangkan atau kita perbaiki, yaitu dengan sikap pelayanan prima, di mana bersifat passionate, artinya bergairah atau bersemangat. Yang kedua, progresif, mencari cara yang terbaik untuk memberikan pelayanan terbaik. Yang ketiga, proaktif, yaitu kita itu berantisipasi duluan, aktif duluan memberikan pelayanan, tidak menunggu seseorang meminta diberikan pelayanan. Yang keempat, positif, tanpa curiga dan kekhawatiran, jadi selalu berpikir positif. Yang kelima, penuh rasa kesabaran. Ya, dalam melayani pelanggan kita wajib memiliki rasa sabar. Yang keenam, proporsional, tidak mengada-ada, sesuai kenyataan. Yang ketujuh, punctual, yaitu tepat waktu. Pelayanan kita harus kita berikan secepatnya sehingga pelayan merasa puas. Oke, sekarang praktek etiket pelayanan publik. Etiket dan etika, apa saja perbedaannya? Ya, etiket adalah cara yang harus dilakukan manusia, sedangkan etika adalah perbedaan apakah kita boleh atau tidak melakukannya. Ya, etiket juga berlaku dalam pergaulan. Hanya berlaku dalam pergaulan. Bila tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Sedangkan etika selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata, tidak tergantung pada ada atau tidaknya seseorang. Kita lanjut. Kata kunci dalam pelayanan yaitu atensi, senyum, salam, tolong, maaf, terima kasih. Ya, dasar-dasar etiket yang harus dilakukan ASN yaitu politeness, respectful, attentive, cooperative, tolerance, informative, self-control. Nah, adapun manfaat etiket yaitu communicative, attractive, respectable, self-confidence, di mana kita dapat menjalin komunikasi yang baik jika memiliki etiket, dan attractive, dapat menarik seseorang merasa senang, respectable, adanya sikap saling menghormati, saling menghargai, dan self-confidence, yaitu adanya kepercayaan diri seorang pelayan. Oke, berikut adalah beberapa etiket. Contoh, etiket menyampaikan salam dan tegur sapa. Ya, kita lihat. Ada yang menyapa, ada yang menegur, membalas sapaan. Kemudian etiket bersalaman, yaitu berjabat tangan. Oke, kesimpulannya dari materi ini yaitu CPNS sebagai generasi baru sekaligus sebagai pelanjut kepemimpinan perlu disiapkan secara serius melalui langkah-langkah konkret dengan menanamkan sikap dan perilaku yang memiliki nilai-nilai yang baik dan berkompetensi pelaksanaan pelayanan yang profesional. Yang kedua, CPNS yang direkrut dari berbagai kalangan dan latar belakang yang berbeda memiliki karakter dan pola pikir yang berbeda. Yang ketiga, perubahan pola pikir dan pola tindak PNS dibutuhkan agar mampu mengembangkan pola pikir yang positif dan memiliki pola tindak etika yang dapat mensukseskan tugas dan peranan PNS sebagai pelayan masyarakat. Yang kedua yaitu infografis alur peminjaman buku di perpustakaan sekolah. Ini adalah infografis
infografis alur peminjam buku di perpustakaan sekolah dalam bentuk PNG yang saya buat. Pertama, masuk perpustakaan dengan pakaian rapi. Yang kedua, mengisi buku daftar kunjung. Yang ketiga, memilih buku yang akan dipinjam. Yang keempat, menyerahkan kartu anggota dan buku yang akan dipinjam kepada petugas perpustakaan untuk didata. Yang kelima, petugas perpustakaan memproses peminjam buku dan memberikan tanggal pengembalian buku. Yang terakhir, wajib merawat buku yang dipinjam dan mengembalikan buku tepat waktu.